Banyak pemuka agama, khususnya agama Islam, yang sudah memperkirakan akan datangnya Imam Mahdi. Tapi lucunya, banyak juga orang-orang dari zaman dahulu yang sudah mengaku-ngaku dirinya ini Imam Mahdi. Kalaupun tidak mengaku-ngaku dirinya Imam Mahdi, ada kelompok-kelompok yang mengaku Imam Mahdi datang dari kelompoknya. Sebelum membahas Imam Mahdi, kita akan bahas dulu tahapannya. Ulama sudah membagi tanda terjadinya kiamat berdasarkan dalil yang tersebar. Kurang lebih ada 3 tanda sebelum terjadinya kiamat. Yang pertama adalah tanda-tanda kiamat sugro atau kecil, tanda kiamat wusto atau sedang, dan yang ketiga tanda kiamat kubro atau besar. Jadi setiap proses itu ada banyak sekali tanda-tanda yang akan terlihat dari zaman ke zaman yang harus kita baca untuk menjadi bahan renungan kita. Tapi tahu nggak, kalau Imam Mahdi ada pada tahapan keberapa sebelum datangnya kiamat? Nah, menurut ulama, Imam Mahdi masuk pada tanda-tanda kiamat kubro atau kiamat yang besar. Untuk mengetahui kapan tanda-tanda kiamat kubro, kita harus tahu dulu saat ini, hari ini ada di tahap tanda-tanda keberapa. Kita harus menceklis tanda-tanda kiamat sugro atau kiamat wusto terlebih dahulu. Sebelum membahas tanda-tanda kiamat kubro, kita bahas dulu yang kecil dan yang sedang, wusto atau sugro. Tapi nggak semua tanda-tanda kita bahas. Hanya beberapa saja yang memang sudah terjadi dan sedang kita alami. Mari kita simak videonya. Tanda-tanda kiamat kecil yang paling fenomenal adalah dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Karena beliaulah Nabi akhir zaman, di mana waktu akhir zaman ini dimulai dari lahirnya Nabi Muhammad. Kemudian, tanda berikutnya adalah dengan wafatnya Rasulullah SAW. Sudah jelas memang sesuai dengan hadis yang pernah ada bahwasannya tanda-tanda ambang kiamat adalah wafatnya Rasulullah SAW. Menurut Imam Nasai dan Imam Tobroni, musibah yang paling besar bagi umat Islam yang sebenarnya adalah meninggalnya Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya adalah penaklukan Baitul Maqdis. Kita tahu berita yang masyhur Baitul Maqdis ini ditaklukkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Namun catatan sejarah telah menulis bahwa Baitul Maqdis pertama kali ditaklukkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Ia bahkan menerima langsung kunci-kuncinya dan membersihkan Baitul Maqdis dari umat Yahudi maupun Nasrani. Setelah penaklukan Baitul Maqdis, masih ada banyak lagi tanda-tanda kiamat kecil, seperti wafatnya Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, kemudian perang Jamal dan perang Siffin. Ini perang yang terjadi sesama umat Islam yang memakan banyak sekali nyawa. Lalu munculnya orang-orang yang mengaku dirinya sebagai nabi. Telah tercatat dalam sejarah setidaknya ada 9 nama yang pernah mengaku dirinya nabi. Di antara 9 nama itu ada yang dari perempuan. Oke. Kemudian kita masuk ke tanda-tanda kiamat wusto atau kiamat yang sedang. Tanda-tandanya adalah fitnah yang makin merajalela. Fitnah di sini bukan dalam arti bahasa Indonesia yang berarti perkataan bohong atau tanpa berdasarkan kebenaran, melainkan fitnah di sini adalah cobaan atau ujian yang bertubi-tubi yang datang kepada umat Islam. Semisal di akhir zaman, banyak sekali orang yang suka mengadu domba, ghibah, hoax di mana-mana, nggak peduli halal atau haram, nggak malu berbuat maksiat, nggak malu berbuat kejahatan, kemudian penyimpangan ada di mana-mana. Semua akan terlihat biasa saja. Selain itu, tanda-tanda lainnya adalah orang-orang berlomba-lomba menghiasi masjid dan berbangga-bangga dengannya. Masjid dibuat sangat megah, penuh ornamen, penuh ukiran, lantai dan dindingnya mewah. Banyak ruang dan bangunan yang sebenarnya tidak terpakai dalam kesehariannya.
Dan tidak heran kalau anggaran masjidnya ini sampai miliaran. Fenomena ini memang sudah banyak disinggung oleh kalangan ulama, tetapi tetap saja hal ini masih saja terjadi. Selain itu, tanda-tanda lainnya adalah akan banyak sekali orang yang akan mengingkari amanah yang telah diberikan pada dirinya. Kemudian gampangnya memakan harta riba. Kemudian dengan santainya meniru perilaku orang-orang kafir. Lalu banyak bermunculan pemimpin-pemimpin yang bodoh. Dan yang terakhir, banyak orang yang sore beriman, pagi menjadi kafir. Apakah tanda-tanda ini sedang kita alami? Kalau memang semua tanda-tanda itu sedang kita alami, berarti sebentar lagi kita akan masuk ke tahap tanda-tanda selanjutnya, yaitu tanda-tanda kiamat kubro atau kiamat yang besar. Tanda-tanda kiamat kubro diawali dengan datangnya Imam Mahdi. Banyak sekali hadis yang meriwayatkan tentang Imam Mahdi, mulai dari yang sahih, hasan, sampai dhaif. Belum lagi beragam pendapat ulama yang membahas tentang siapa itu Imam Mahdi. Menurut penjelasan ulama, Imam Mahdi benar akan datang atau muncul di kalangan manusia dengan bentuk seperti manusia. Karena ada sebagian umat Islam yang mempercayai bahwa Imam Mahdi hanyalah sebagai simbol saja, bukan sebagai manusia atau sebagai pemimpin sosok yang nyata. Di video sebelumnya saya pernah menjelaskan tentang Imam Mahdi. Akan tetapi di sini saya akan sedikit mengulang tentang siapa itu Imam Mahdi. Perlu diketahui, riwayat yang sahih seperti yang diriwayatkan Abu Nuaim dari Hamad dari Ali bin Abi Thalib memberitahukan bahwa Imam Mahdi nanti akan lahir di Madinah. Banyak juga ulama yang berbeda pendapat seperti Imam Al-Qurtubi bahwasannya Imam Mahdi nanti akan lahir dari negeri Maroko. Juga ada ulama yang berpendapat bahwa Imam Mahdi nanti akan lahir di Andalusia. Kemudian ciri-ciri Imam Mahdi adalah ia masih dalam keturunan Rasulullah SAW. Nama dia dan nama ayahnya sama dengan seperti Rasulullah. Tentunya ia adalah seorang laki-laki. Keningnya lebar, hidungnya mancung, alisnya tipis memanjang dan terpisah. Bola matanya hitam dan besar. Giginya ini mengkilat. Di pipi kanannya ada tai lalat. Wajahnya bersinar. Jenggotnya tebal. Di pundaknya ada tanda seperti tanda kenabian. Kedua pahanya kurus. Warna kulitnya sebagaimana kulit orang Arab. Badannya seperti orang Israel. Bicaranya agak berat. Bila dia berbicara lambat, maka dia akan memukul paha kirinya dengan tangan kanannya. Umurnya berkisar 30-40 tahun. Akhlaknya seperti Nabi Muhammad SAW. Lalu kapan datangnya? Imam Mahdi akan datang di saat umat Islam sedang kacau balau dan muncul sebagai pemimpin Islam yang adil dan diakui oleh seluruh umat Islam. Kalau nanti kita ada di masa itu, bersiaplah. Berarti kita sedang berada di tahap tanda-tanda kiamat besar. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat.